Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ini kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah untuk berkumpul, untuk bertolakul ilmi, untuk mencari ilmu yang mungkin tidak banyak, tapi insya Allah akan menjadi salah satu yang akan berharga nanti waktu kita dipanggil nanti, ataupun akan berharga untuk menjalani kehidupan kita. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita Rasulullah SAW, karena dengan syafaat beliau kita nanti akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan kelancaran saat yaumul hisab kelak. Gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Insyaallah ada salam dari Ustaz Chandra. Dadakan beliau berhalangan karena sakit. Pekan lalu sudah ngedrop ya, ditambah aktivitas menjelang kemarin beliau drop, kondisinya muntah-muntah. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan kesehatan, segera dipulihkan dari penyakitnya, dan teman-teman kita yang saat ini mungkin berhalangan karena sakit juga diberikan kesembuhan. Amin. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita kirim Fatihah dulu ya, untuk mungkin nanti ada doa bersama setelah materi. Yang pertama kita kirimkan Fatihah untuk almarhum Heri Sandi, yang kedua untuk Mbak Ayu, Mbak Boyang ya, Mas Ayu, yang ketiga teman kita dari kafe Rifki ya, yang keempat salah satu promotor UKU Lala Marwa yang mendahului kita. Mudah-mudahan beliau semua diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dijauhkan dari siksa kubur, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Al-Fatihah. Materinya disiapkan dadakan. Jadi kemarin sempat koordinasi dengan Ustaz Chandra, waktu saya ngabarin Mas Andi Sedo. Jadi hari Senin malam setelah dari Buluan kita rahasia pertama, saya telepon Ustaz Chandra, Ustaz, jemaah kita ada yang Sedo dipanggil duluan. Siapa Mas? Mas Andi yang saya tunjuk untuk ngorak-ngorak sholat itu. Jadi saya kirim videonya yang saya upload kemarin di IG. Sedemikian cepat ya, baru 3 pekan. Kalau 3 pekan lalu kita menunjuk Mas Andi untuk bagian ngorak-ngorak sholat teman-teman untuk jamaah, beliau yang dipanggil duluan. Kalau itu yang takdir terbaik untuk beliau. Jadi beliau yang menyiapkan materi ini, Living the Afterlife. Jadi materi ini khusus untuk tidak hanya kita untuk mengenang Mas Andi, tapi ini akan jadi ibrah kita ke depan seperti apa yang akan kita siapkan untuk hidup kita ke depan, apa tujuan hidup kita ke depan. Kalau diartikan apa Living the Afterlife ini? Kehidupan setelah hidup, meninggal. Dunia. Iya, kehidupan setelah hidup kita di dunia.
Jadi kalau teman-teman merasakan hidup saat ini ujiannya banyak atau tidak? Banyak. Berat atau ringan? Berat. Ringan. Oh, saya itu ringan ya. Ringan. Teman-teman yang lain berat. Berarti kita uji jendol nanti ya. Ujiannya kita masing-masing diberi kadar yang berbeda-beda. Teman-teman dikasih kadar, mungkin ada yang berat, ada yang sampai nangis, ada yang sampai merasa tidak mampu. Ada yang mungkin diuji dengan sesuatu yang bisa diatasi, atau mungkin macam-macam ujiannya kita ya. Tapi kira-kira teman-teman dalam hidup udah punya tujuan apa enggak? Sudah punya tujuan. Tujuannya apa? Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Masa itu? Membahagiakan kedua orang tua. Mbak Anis. Bahagia dan beruntung dunia akhirat. Insyaallah. Kita sudah mulai memikirkan akhirat. Benar ya? Tujuan kita sudah mulai memikirkan akhirat. Kalau tujuan kita sudah yang murni yang kita pikirkan akhirat, kira-kira nanti akan berat atau enggak di dunia? Insya Allah enggak. Kita masuk ke materinya. Bisa mas. Kita mulai coba yang sudah kita pikirkan tujuan kita akhirat ya. Mungkin kalau kita di dalam permainan, contoh main bola. Kalau main bola tujuannya apa? Menang, nyetak gol, cetak gol sebanyak-banyaknya ya. Tapi kalau tujuannya salah, yang penting cetak gol ke gawang sendiri. Kira-kira jadi menang atau enggak? Menangis, betul. Tidak jadi menang karena tujuannya cuma cetak gol. Kalau seperti kita bandingkan, kita seperti hidup di dunia. Perbandingannya kalau tujuan kita cuma untuk bahagia di dunia saja, mungkin nyampe, mungkin bisa kita tujuannya di dunia selesai sudah ya. Tapi kalau tujuan kita di akhirat, kita pasti akan berpikir kita butuh strategi nih. Kalau mau main bola, kita butuh strategi nggak untuk menang? Butuh. Di dunia pun kita kalau tujuan kita untuk akhirat, pasti kita butuh strategi. Butuh ikhtiar-ikhtiar untuk kita ngejar akhirat. Jadi setiap orang di dunia itu seperti orang asing. Dari hadis riwayat Bukhari, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Paham maksudnya? Teman-teman dulu pernah kalau saya bahas masalah ini ya. Jadi teman-teman dilahirkan di dunia, kira-kira kekal atau enggak? Cuma sementara ya. Kalau kita bayangkan seperti pengembara, seperti orang asing, mereka paham bahwa perjalanannya cuma sementara. Teman-teman kalau pergi safar ke misalnya ke Surabaya, apakah selamanya akan di Surabaya? Enggak. Kalau dalam perjalanan, pasti mereka paham safar yang dijalankan saat ini pasti akan segera berlalu. Pasti kita akan kembali ke asal kita, kembali ke Jember. Misalnya kalau kita safar ke Surabaya, mereka akan paham bahwa tempat asalnya itu di Jember. Mereka pasti akan, teman-teman kalau lagi safar, pasti akan kepikiran,
tempat yang teman-teman pernah terbaik yang pernah didatengin di mana? Tempat terbaik yang pernah teman-teman datengin di mana? Tempat terindah misalnya. Mas Robi? Ya. Oh, Masjid Istiqlal. Ternyata besar sekali. Tapi waktu safar ke sana, ada perasaan ingin pulang nggak? ya, Pasti ada perasaan ingin tetap ingin kumpul sama keluarga, tetap ingin kumpul sama istri, sama anak-anak. Pasti seperti itu. Teman-teman kalau pergi kemanapun, safar kemanapun, pasti akan merasakan seperti itu. Sama seperti kita saat dilahirkan di dunia. Anggaplah kita sebagai pengembara, anggaplah kita sedang safar. Pasti yang kita tuju nanti saat kita nanti dimatikan, tujuan kita kemana? Akhirat. Karena kita sudah diturunkan ke dunia oleh Allah. Tujuan kita kembali nanti karena Allah. Jadi tujuan hidup itu ada dua. Pilihannya ada dua, surga dan neraka akhirat kita. Ini yang harus kita persiapkan. Karena kalau kita ngomong lagi safar seperti ini, kelihatannya enak ya. Kita lagi umroh misalnya. Saat umroh itu rasanya tenang banget di sini, nggak kepengen pulang. Tapi sudah hari keberapa pasti akan kepikiran anak-anak di rumah seperti apa ya. Terus orang tua di rumah seperti apa ya. Atau kalau pas berangkat sendiri, istri di rumah seperti apa ya. Pasti akan ada rasa kangen untuk pulang. Meskipun itu salah satu tempat yang paling mulia, tempat yang paling kita idam-idamkan. Pasti akan ada muncul pikiran, perasaan untuk saya ingin pulang. Jadi dunia intermezzo ya. Lanjut ya. Dunia itu seperti penjara. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Maksudnya seperti ini. Dulu saat masanya Imam Ibnu Hajar di Mesir, ada seorang Yahudi yang mendatangi beliau, menemui beliau saat beliau Imam Ibnu Hajar ini seorang kodi kalau zaman dulu hakim ya, hakim dalam Islam. Beliau naik kereta yang mewah,
lewati pasar, ada seorang Yahudi yang mencegat beliau. Beliau bertanya, seorang Yahudi ini hafal dengan hadis ini, dunia itu seperti penjara bagi orang yang beriman dan seperti surga bagi orang kafir. Saat itu beliau minta penjelasan tentang hadis ini kepada Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar menjawab, kita sebagai muslim, kita sebagai orang mukmin, kita diberikan kesenangan di dunia ini tidak untuk bersenang-senang. Kesenangan yang kita dapetin di dunia ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan surganya Allah. Itu salah satu poinnya untuk orang muslim. Sementara si Yahudi ini dia posisinya dalam kondisi susah, pakaiannya berjelaga minyak. Sementara orang-orang kafir, dia sudah susah di dunia, nanti akan susah juga di akhirat, karena pasti posisinya sudah kekal di neraka. Celakalah orang-orang kafir. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang beriman, dunia ini seperti penjara. Apapun kesenangan yang kita dapat sekarang, apapun nikmat yang kita dapat sekarang, ini bukan untuk tujuan di dunia ini. Kita memanfaatkan kenikmatan yang kita dapat sekarang bukan untuk kita nikmatin di dunia saja, tapi harus diniatkan untuk tujuan akhirat kita. Dan ada aturan-aturan yang jelas untuk umat muslim, untuk kita setelah menerima kenikmatan dari Allah. Dan ada rambu-rambu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kenikmatan itu. Insya Allah sudah dibahas sebagian kemarin ya di muamalah ya. Kita udah masuk 3 materi muamalah. Insya Allah ke depan akan semakin banyak lagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Chandra untuk masalah muamalah. Jadi ada rambu-rambu yang jelas untuk kita mendapatkan kenikmatan di dunia, dan kenikmatan itu ada rambu-rambunya juga untuk kita memanfaatkannya. Jadi tidak serta-merta kita mendapatkan kenikmatan yang lebih, kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita sudah wah di dunia. Ada rambu-rambunya untuk kita memanfaatkannya, karena tujuan kita surganya Allah. Berbeda dengan orang kafir. Agak keras ya ngomongnya. Kita udah ngomong bukan non-muslim lagi, kita ngomong orang kafir. Karena rambu-rambunya sudah jelas di Al-Quran. Orang kafir tempatnya pasti di neraka. Mungkin gak orang kafir dapat tempat di surga? Tidak ada ayat satupun di dalam Al-Quran yang menjamin orang kafir akan mendapatkan tempat di surga. Semuanya pasti akan kekal di neraka. Jadi mungkin kalau kita sekarang teman-teman merasakan udah dapat materi fikih muamalah, kok pakai temen aturan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Karena kita cuma sebentar di sini, teman-teman cuma sebentar. Semua nggak boleh. Menurut Islam ini nggak boleh. Kemarin bahas masalah undian ya. Masalah undian kelihatannya simple ya. Tapi ada aturan-aturan yang jelas yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan syariat. Kehidupan di dunia itu jadikan seperti dalam genggaman tangan saja. Jadikan akhirat itu di dalam hati, dunia di tanganmu saja, dan kematian di pelupuk matamu. Menurut Imam Syafi'i.
Jadi kenikmatan di dunia itu, kalau Allah melimpahkan rahmat, Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan 100 kenikmatan di dunia. Satu kenikmatan rahmah itu akan dibagikan kepada seluruh umat manusia, kepada makhluk hidup di dunia. Hewan dapat kenikmatan untuk bisa makan. Teman-teman semua di sini bisa makan, bisa berkasih sayang dengan keluarga. Semua kenikmatan itu akan diberikan kepada semua orang, entah itu muslim, entah itu kafir, semua akan mendapatkan kenikmatan. Kalau kita genggam kenikmatan itu, kita genggam nikmat itu, kalau digenggam aja, kalau hilang kira-kira berat gak? Misal teman-teman dapat iPhone berapa Jus? 14 Pro ya, 14 Pro Max. Dapat nih, dapat hadiah misalnya. Kira-kira senengnya kekal nggak? Setelah dapat, dibuka, yang unboxing, sehari, 2 hari, 3 hari, oke. 4 hari mulai pusing apa? Transfer data nggak bisa ya. Paling 1 pekan, 1 minggu itu sudah mulai kenikmatannya akan berkurang. Tapi kalau kenikmatan itu kita masukkan dalam hati, begitu misal iPhone itu hilang, kira-kira dongkol enggak? Pasti dongkol kan ya? Tapi kalau cuma kesenangan itu cuma ada di tangan saja, barang ini hilang, kira-kira berat nggak? Bisa dibegal, kira-kira paling dongkolnya sesaat saja, tidak sampai stres, tidak sampai. Tapi kalau kenikmatan yang kita dapetin di dunia ini kita masukkan di dalam hati, kira-kira bisa sampai stres, sampai gila. Sekarang kalau kita lihat medsos, kemarin baru saya baca itu berita mahasiswi UNES ya, Semarang ya, bunuh diri. Beliau masih punya orang tua yang mengasihi, entah itu apapun masalahnya ya. Beliau masih punya teman-teman yang mungkin tidak bisa menyampaikan kasihnya ke beliau. Tapi yang kita lihat, kenapa bisa dia sampai bunuh diri? Pasti ada satu sebab. Makanya di sini disampaikan oleh Imam Syafi'i, jangan sampai dunia itu dimasukkan ke dalam hatimu. Karena kenikmatan dunia itu hanya semu. Teman-teman dapat kenikmatan dunia, ada nggak yang kekal? Yang pernah teman-teman dapetin selama di dunia ini, ada nggak yang kekal? Pasti akan hilang satu waktu. Dapat mobil, satu waktu pasti akan hilang. Dapat kasih sayang, seorang istri, seorang anak, satu waktu dicabut sama Allah, nyawanya tidak ada yang kekal di dunia. Jadi jangan masukkan di dunia, jangan masukkan dunia itu ke dalam hati. Kalau kita menghitung tadi nikmat yang dibagikan ke kita di dunia ini, semua yang diratakan cuma 1 dari 100. 99 yang rohim. Rohim itu akan dibagikan Allah waktu kita di surga. Jadi kita bandingkan 1 dibanding 99. 99 kenikmatan yang akan didapatkan kita nanti di surga jauh lebih besar. Perumpamaannya seperti ini. Setetes nikmat dunia, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kamu
mencelupkan jari tangannya ini ke lautan. Lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat dari jari tangannya. Teman-teman coba waktu naik kapal di laut, masukkan jari ini. Cuma ada di ujung jari kan tetesan air, dan dia akan menetes jatuh. Sementara nikmatnya akhirat adalah air yang ada di seluruh lautan. Bisa dibayangkan, teman-teman ngambil satu cumput air, dia akan menetes jatuh dari sela-sela jari dan akan habis. Pernah nyoba? Nggak usah ambil satu dulu. Kalau ke laut kan pasti gini tangannya, seperti ini, pasti akan habis semua. Tidak tersisa air yang akan kering. Tapi nikmatnya akhirat seperti satu lautan. Itu perumpamaannya dari satu rohnya Allah kepada kita di dunia dibandingkan 99 rohim yang Allah kasihkan nanti di akhirat. Perbandingannya seperti ini, seperti bumi yang kita ambil di lautan, seperti air yang kita ambil di lautan. Sisanya itu yang akan menjadi nikmat kita nanti di akhirat. Ini pernah kita bahas. Lama perantauan kita di dunia seberapa lama? Allah berfirman, kalian tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja jika kalian mengetahui. Surat Al-Mu'minun. Kita rata-rata umur kalau berpatokan sama Rasulullah di usia berapa? 63 tahun. Berarti patokan umur kita di antara 60 sampai 70 tahun. Dulu pernah saya gambarkan panjangnya dunia ya. Paling pendek anggap 50.000 tahun. Hanya seberapa. Jadi kemungkinan kita untuk tinggal di dunia dibandingkan nanti masa kita nanti di akhirat, kalau mau hitung-hitungan itu masa kita cuma sekitar 2 menit saja, 2 menit 1 detik. Allah bertanya kepada umatnya waktu nanti di yaumil hisab, umatku, berapa lama kamu hidup di dunia? Berapa tahun kamu hidup di dunia? Pertanyaannya tahun. Pertanyaannya lo tahun. Berapa tahun kalian hidup di dunia? Kalau jawabannya tahun, berapa tahun? Anggap 70 tahun. Tapi jawaban semua manusia tidak sampai 1 hari ya Allah. Jawabannya tidak sampai 1 hari. Pertanyaannya tahun, jawabannya hari. Jadi masa di dunia ini cuma pendek sekali. Nikmat-nikmat yang tadi dibagikan sama Allah, enggak. Kita anggapnya banyak sekali, tapi waktunya pendek sekali. Kayak contoh, Allah ngasih kenikmatan itu kira-kira karena sayang atau enggak? Memberikan rahmat yang 1% itu karena sayang kepada manusia enggak? Sayang? Enggak. Allah memberikan bahasa sayang itu untuk yang menerima nanti 99% yang menerima rohimnya. 1% itu yang dibagi-bagikan. Bagikan seperti ini. Teman-teman bayar tukang parkir. Bayar tukang parkir karena sayang sama tukang parkirnya? Enggak kan? Ngasih uang 3.000 buat tukang parkir. Apa karena kita sayang sama tukang parkir? Enggak.
Karena memang Allah memberikan untuk kita semua kenikmatan itu untuk di dunia. Tapi yang Allah anggap, Allah kasih sayang kepada umat manusia yang 99% yang rohimnya itu 99% itu tidak akan Allah kasihkan kepada umat kafir. Tidak akan Allah kasihkan kepada orang-orang syirik, tidak akan Allah kasihkan kepada orang-orang murtad. Hanya kepada orang-orang kaum mukminun yang mendapatkan syafaat Rasulullah nanti. Benar gak akhirnya kalau tujuan kita cuma cari nikmat di dunia saja? Cari nikmat yang cuma 1% itu saja. Merasa kurang atau merasa kurang sekali akhirnya kalau kita sudah paham kalau yang tujuan kita cuma di 99 rohim yang Allah jadikan untuk di surga nanti. Pasti akan merasakan kurang sekarang kita. Salah satu contoh lagi, saat sebelum perang Uhud itu ada sahabat Abu Hanzalah. Abu Hanzalah ini jomblo lama banget. Dia belum menikah, akhirnya dijodohkan oleh Rasulullah saat malam pertama. Besoknya ada panggilan perang Uhud. Baru malam pertama. Hari ini nikah, malam pertama. Besoknya ada panggilan jihad untuk perang Uhud. Dan Abu Hanzalah ini meninggal bersama 72 syuhada yang lain. Saat jenazah sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Uhud dibalik satu persatu, Rasulullah tersenyum waktu melihat jenazahnya Abu Hanzalah. Perintah Rasulullah satu, tanyakan kepada istrinya apa yang Abu Hanzalah lakukan tadi sebelum berangkat perang. Sahabat bertanya ke istri Hanzalah, Abu Hanzalah tadi malam melakukan kewajibannya kepada saya, dan saat panggilan perang Uhud dia belum sempat mandi besar. Jadi karena panggilan perang itu mendadak, beliau mengejar kewajibannya untuk berjihad, mengejar pahala yang didapatkan dari perang jihad itu, beliau wafat di situ. Dan ternyata kenapa Rasulullah tersenyum? Karena Abu Hanzalah sudah dimandikan oleh malaikat. Yang memandikan malaikat. Padahal jelas waktu kita jihad fisabilillah, kita gugur di situ, tidak perlu dimandikan kan? Benar ya? Tidak perlu dimandikan karena sudah disucikan. Tapi Abu Hanzalah ini dimandikan, disucikan oleh malaikat. Dia memahami nikmatnya, dia udah jomblo sekian lama. Begitu ada panggilan untuk berjihad, yang dia kejar nikmat yang 99% itu yang Allah janjikan rohimnya Allah di surga nanti. Yang dia kejar itu. Sementara kita nikmat dunia kita kejar terus. Kita lupa kalau ada tujuan akhir kita yang surganya Allah. Jadi kadang kita secara pribadi ya merasa nyaman dengan situasi saat ini, bisa dapat misal kekayaan,
bisa dapat keluarga yang seperti ini, bisa dapat kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Kadang kita sudah merasa puas di situ. Merasakan nggak teman-teman? Sudah merasa puas dengan nikmat dunia yang sudah Allah berikan. Kadang kita tidak memikirkan nikmat ini apakah ada yang lebih besar lagi. Nikmat yang sudah saya dapatkan ini apakah nanti akan ada yang lebih besar lagi. Tapi yang kadang ada di pikiran kita, nikmat yang kita dapat di dunia ini apakah bisa lebih besar lagi di dunia. Jadi yang dikejar dunianya aja, bukan akhiratnya nanti. Kita cuma sebentar, 2 menit, 1 detik di dunia. Para manusia menjawab, tidak sampai 1 hari ya Allah. Itu untuk yang umurnya 60 sampai 70 tahun, setengah hari. Kalau teman-teman kita yang dipanggil lebih cepat, saudara-saudara kita yang dipanggil lebih cepat, bahkan waktu bayi dipanggil lebih cepat, hanya sepersekian detik mereka merasakan dunia kalau dibandingkan nanti masa akhiratnya. Kira-kira kita sudah puas gak dengan amalan kita kalau seperti ini? 2 menit, 1 detik, itu kalau umur kita mencapai 70 tahun. Setiap jiwa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Yakin kalau kita bisa hidup lama? Yakin kalau kita nggak dipanggil lagi sama Allah? Yakin kita kekal di dunia? Tanda-tanda kematian itu apa sih? Salah satu tanda-tanda kematian, salah satu kita mulai dari awal ya. Salah satu yang akan dimatikan setiap yang bernafas, ya. Setiap yang bernyawa. Tanda-tanda akan dimatikan salah satunya adalah sakaratul maut. Teman-teman pernah melihat sakaratul maut, pernah mengantarkan sakaratul maut seseorang? Yang ditarik pertama gimana? Pasti dari bawah ya. Kakinya kan dingin lebih dulu. Makin ke atas, yang paling berat yang kita perhatikan di mana? Di tenggorokan. Perumpamaannya saat Rasulullah ditanya sama sahabat bagaimana sakitnya saat sakaratul maut, seperti pohon berduri dimasukkan ke tenggorokan, ditarik pelan-pelan. Jadi seperti nyantolin di tenggorokan. Ada enggak orang-orang yang dimudahkan saat sakaratul maut? Pengen enggak jadi orang-orang yang dimudahkan saat sakaratul maut? Rasulullah menggambarkan sakitnya seperti itu. Kadang nggak tega lihat kita dampingin sakaratul maut ya. Pandangan
beliau yang ditarik sakaratul maut pasti kosong, menghadap ke satu sisi. Yang diperhatikan satu, karena malaikat akan menyambutnya di situ. Malaikat akan, kalau amalan-amalan kita baik, entah itu kita ditarik sakaratul mautnya sakit ataupun itu dimudahkan, malaikat-malaikat yang bersinar akan menyambut kita. Tapi kalau kita di sini udah dicap sebagai ahli maksiat, kira-kira malaikat apa yang akan menunggu kita? Apa yang akan dilihatkan Allah? Barisan malaikat apa yang akan dilihatkan Allah kepada kita? Malaikat-malaikat yang kita megah, malaikat-malaikat yang mukanya serem. Pingin gak yang menyambut kita nanti waktu kita ditarik sakaratul maut? Malaikat-malaikat berbaris, malaikat-malaikat yang bercahaya. Bismillah, kita semua berikhtiar untuk bisa seperti itu ya. Dan ajal, maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan walaupun sesaat pun. Adakah yang tahu ajal kita kapan? Ada yang pingin saat ajalnya saat beribadah? Adakah yang pingin saat ajalnya saat bermaksiat? Ini kejadian kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015. Rombongan muda-mudi dari Surabaya ke daerah Pandaan. Berangkat di lokasi mereka bermaksiat, pesta miras, pesta seks. Apakah mereka akan menyangka pulangnya akan kecelakaan sebenarnya? Semua penumpangnya tewas setelah bermaksiat. Bahkan yang wanita auratnya terbuka semua, tersingkap. Apakah mereka tahu akan diwafatkan Allah dalam kondisi seperti ini? Jadi betul. Langsung dibeli ya. Ada linknya di pojok kiri. Ya, bisa ya. Video ini gambarin seorang yang lagi wisata di pinggir air terjun. Tiba-tiba datang air bah, banjir bandang. Sekitar 4 orang ini tidak bisa lari ke pinggir. Tujuannya mereka bersenang-senang, ingin dapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan keindahan dunia, nikmat dunia. Tapi tiba-tiba Allah kasih air bah. 4 orang ini yang di tengah tidak bisa menyelamatkan diri, ikut lanjut jatuh ke air terjunnya.
Allah tidak memberitahu kita kapan kita akan dicabut ajalnya. Kita tidak bisa ngerti, besok saya masih bisa seperti ini. Kita bisa menunda-nunda semua ibadah kita. Kita bisa menunda-nunda sholat kita. Tapi kalau satu waktu Allah tarik tiba-tiba, siap nggak kita dengan amalan yang sudah kita lakukan? Siap nggak kita dengan dosa yang pernah kita lakukan? Siap nggak kita mau bertanggung jawab nanti? Di Padang Mahsyar, mari kita bahas 7 golongan yang mendapat naungannya di Padang Mahsyar. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Jadi ada alat untuk celak, mil namanya, kecil sekali. Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Jadi di Padang Mahsyar nanti, kita umat manusia dibangkitkan kembali, berbondong-bondong kita mencari nabi-nabi yang bisa memberikan syafaat ke kita. Kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam, mohon syafaatnya beliau agar bisa membawa kita ke surga. Nabi Adam menolak. Apa jawaban Nabi Adam? Saya malu, saya pernah berbuat dosa kepada Allah. Berbondong-bondong lagi kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa pun, ya Nabi Isa, kami mohon syafaatmu. Engkau dilahirkan tanpa ayah, Allah tiupkan ruh langsung kepada jasadmu, kami mohon syafaatmu. Nabi Isa menolak. Saya tidak bisa memberikan syafaat karena manusia mempersekutukan Allah atas perantara Nabi Isa. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat untuk kita. Jadi apa yang mau kita teladani kalau bukan Nabi Muhammad? Suri tauladan yang paling baik Nabi Muhammad. Kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad, menyelisihi apa yang dilakukan Nabi Muhammad, kira-kira bisa nggak kita dapat syafaatnya Nabi Rasulullah dia lahir kelak? Bisa nggak kita dapat barisan di belakangnya beliau kelak? Karena yang dicari Nabi Muhammad pertama saat dibangkitkan di Padang Mahsyar, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Yang dicari beliau umat, ya, yang kadang menyelisih beliau, kadang yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan, apa yang dicontohkan Rasul kita tinggalkan.
apa yang kita lakukan semuanya berselisih dengan apa yang Rasulullah contohkan. Kita masih berharap dapat barisannya Rasulullah nanti, tapi kita nggak mau teladani Rasulullah. Jangan ngomong kita muslim, jangan ngomong kita kaum mukmin. Kalau apa yang Rasul contohkan aja kita nggak melakukan. Sholat pun nunggu diobrak-obrak. Itu baru yang wajib, belum nanti yang sunnah-sunnah. Banyak yang amalan kita untuk mengejar itu banyak sekali. Akhirat itu kekal, salah satunya adalah di neraka. Siksanya tiada henti. Setiap kali kulit mereka yang masuk neraka hangus, akan kami ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Teman-teman merasakan kalau kena air mendidih, tangannya melepuh, kena panci panas melepuh. Itu baru satu jari. Ini seluruh badan kita dicelupkan ke api neraka. Dan begitu kulitnya sudah hangus, diganti kulit yang baru untuk merasakan lagi sakitnya dihanguskan dengan api neraka. Hangus lagi, diganti kulit baru, dan itu kekal. Mau nggak kita seperti ini? Mau nggak kita jadi salah satu golongan yang ikut di barisan sini? Yakin sudah siap? Karena kalau lihat di medsos itu ya, kadang orang-orang itu seperti menantang paling di neraka cuma sebentar, nanti dia akan ke surga. Ada yang pernah dengar seperti itu? Ya. Gak bisa. Next. Bisa diambil contoh akhir hayat Rasulullah. Di akhir hayat beliau di pangkuan Aisyah, yang beliau ingat hanya ummati, 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 umatku, umatku. 3 kali beliau sebut umatku, dan 3 kali pula beliau menyebut sholatu, 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 sholat yang beliau ingat. Saat beliau pingsan, begitu sadar, beliau memerintahkan untuk
suruh Bilal untuk beradzan. Abu Bakar pimpin sholatnya. Aisyah menjawab, Abu Bakar tidak akan mampu menggantikanmu ya Rasul. Abu Bakar tidak akan mampu menahan tangisnya. Rasulullah pingsan. Saat sadar kembali diarahkan, suruh Bilal beradzan. Abu Bakar pimpin sholatku. Beberapa kali saat sadar yang disampaikan sholat. Yang ada di benak Rasulullah hanya umatku. Dan mengingatkan selalu untuk sholat. Gak ada yang lain. Siapa di sini yang masih ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir kelak? Silakan angkat tangan kanan, katakan saya. Siapa di sini yang ingin terus menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah? Silakan angkat tangan kiri, katakan saya. Siap menjadi umatnya Rasulullah di yaumil akhir kelak? Insyaallah kita semua di sini niatnya kita satu. Teman-teman dikumpulkan di majelis ini, di majelis Tholabul Ilmi Solo Bogor Grand Pop. Tujuannya cuma satu. Kita ingin benerin diri kita semua. Gak ada yang sempurna di dunia. Saya pribadi berusaha. Saya harus banyak belajar juga. Gak ada yang sempurna di dunia. Gak ada yang benar di dunia. Tapi dengan belajar seperti ini kita jadi paham. Kita jadi ngerti batasan-batasan apa yang boleh kita lakukan, batasan-batasan apa yang gak boleh kita langgar. Kalau kita ngomong ajal, kita nggak tahu kapan kita akan ditarik ajalnya. Yang bisa kita lakukan apa? Kita persiapkan ajalnya kita. Teman-teman bisa mempersiapkan pekerjaan dengan baik. Teman-teman bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah dengan baik. Teman-teman bisa mempersiapkan semua kebutuhan sehari-hari dengan baik. Tapi apa kita sudah berpikir, kita sudah mempersiapkan ajal kita nanti seperti apa? Apakah mau ajal kita saat kita melakukan maksiat, ataukah mau ajal kita saat kita melakukan ibadah kepada Allah? Itu yang harus kita persiapkan mulai sekarang. Dan apapun itu, salah satu yang membekas perilaku baik kita, perilaku kita kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, pada saudara-saudara kita, yang akan membekas. Kemarin Mas Ayus, Rehan, saya minta bikin video singkat
tentang almarhum Sandi. Saya diminta videonya spontan, tidak mau saya. Saya ingat beberapa pekan terakhir ini dia sering duduk di depannya martabak, bercanda sama teman-teman, ketawanya kan lepas seperti itu ya. Di dalam kantor cuma dengerin aja, ini guyu, bisa seperti itu, ketawanya bisa lepas seperti itu, kayak nggak ada beban hidup rasanya. Dua pekan, 3 pekan terakhir yang waktu saya tunjuk Sandi, karena duduk paling depan waktu itu yang kelihatan Sandi bagian oprak-oprak sholat, Sandi bagian ngajak sholat jamaah. Dia siap dengan, meskipun dalam tanda kurung di belakang nggak ngoprak-ngoprak kok oleh SP1, tapi dia menjalankan amanah itu dengan gayanya. Teman-teman paham gayanya Sandi seperti apa? Jemaah. Saya pertama lihat videonya dikirim, rasa biasa saja. Alhamdulillah, Sandi sudah bisa ngajak teman-temannya sholat jamaah, meskipun nggak semua sholat jamaah di atas, tapi dia sudah memulai sesuatu yang baik untuk teman-teman. Baru memang kalau merasa kehilangan setelah orang yang nggak ada ya. Saya lihat videonya lagi, ya Allah, udah nunjukin ini kepada Sandi. Amanah seperti itu nggak gampang. Nyuruh orang lain sholat itu nggak mudah. Jangankan ke keluarga, jangankan ke teman, ke keluarga sendiri aja nyuruh sholat gampang atau mudah? Nggak ada, pasti susah. Nyuruh anak-anak sholat. Sandi dengan gayanya yang seperti itu. Teman-temannya Kiki akhirnya ikut sholat juga berjamaah. Nggak mudah seperti itu. Bisa menjalankan amanah itu. Dan saat berangkat kerja, insya Allah dia sudah menunaikan kewajibannya mengantarkan anaknya dulu untuk belajar Quran. Insya Allah niatnya Sandi untuk berangkat kemarin itu adalah niat untuk ibadah, niat untuk bekerja, untuk nafkah istri dan anak-anaknya. Kita doakan semua yang Sandi sudah lakukan, Sandi yang sudah persiapkan selama di dunia ini, Sandi yang sudah persiapkan untuk keluarganya, insya menjadi catatan kebaikannya Sandi nanti waktu di kami lahir kelak. Mungkin bisa materinya, insya Allah ini yang terakhir. Siapa orang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya.
Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Kadang kalau kita ziarah ke makam, saya memperhatikan kadang tanggal lahir sama tanggal wafatnya. Melewati kalau makam bapak, makam berdua, ataupun kalau kita pas posisi lagi ada pemakaman jenazah, itu kadang memperhatikan lisan ini, dia lahir kapan, dia meninggal kapan, berapa umurnya di dunia ini. Karena kita harus mengingat itu, kapan kita akan dipanggil Allah, kapan kita akan diselesaikan rezekinya kita di dunia. Jangan sampai kita nggak pernah mengingat kematian. Nggak ada yang kekal di dunia. Bisa saja saya keluar dari sini cabut orang. Bisa saja teman-teman yang keluar sini cabut sama Allah. Hanya persiapkan diri kita untuk menyambut kematian. Yang bisa kita lakukan kalau kita tahu 10 hari lagi kita akan dipanggil Allah, kira-kira apa? Belum? Meninggalkan maksiat itu sudah kewajiban. Kira-kira kalau teman-teman tahu 10 hari lagi atau bahkan 1 hari lagi teman-teman dipanggil sama Allah, ditarik nyawanya sama Allah, apa yang teman-teman akan persiapkan dalam 1 hari itu? Ada kerjaan, tinggal. Dipanggil bosnya, ada proyek gede, pengadaan, nggak ngurus. Andaikan kita besok dipanggil sama Allah 1 hari penuh, kita sholat, bisa? Kita yang tidak biasanya tahajud jadi tahajud, bisa? Kita yang tidak pernah berpuasa jadi puasa, bisa? Amalan-amalan sunnah yang tidak pernah kita lakukan, kita jadi melakukan, bisa? Kita meninggalkan rokok saat itu juga bisa? Bisa. Semua bisa dilakukan saat kita tahu kapan ajal kita akan dicabut sama Allah. Jadikan setiap hari kita, bagikan kita akan diambil nyawa kita besok oleh Allah. Jadikan setiap ibadah kita, perilaku kita, bagikan kita besok diambil sama Allah. Bisa seperti itu? Ragu-ragu? Bisa. Kalau besok dicabut, siap enggak? Siap enggak? Siap enggak? Siap. Udah cukup berarti ya amalannya ya. Ada yang ngomong siap tadi? Apa? Siap nggak siap? Kalau diambil besok, siap enggak kita? Enggak. Nggak bisa kita nego. Kalau sudah waktunya jam 3 sore kita diambil, nggak bisa kita nego. Jam 12 nanti Jumatan kita diambil, nggak bisa kita nego.
Iya, kalau handphone bisa dinego keras, nego 400.000, kepepet kasih. Tapi kalau ini, masa bisa kita nego sama Allah? Ya Allah, tunda 1 jam lagi, saya masih ingin beramal soleh, saya ingin sholat selesaikan yang khusyuk. Gak bisa. Tapi kalau sekarang mau ditanyain, teman-teman siap nggak kalau nanti dicabut, besok dicabut nyawanya? Harus siap. Harus siap, nggak bisa kita ngomong siap nggak siap, nggak ada. Kita harus siap. Persiapannya apa? Perbaiki ibadahnya kita. Rasulullah sudah mengingatkan, umati, sholat. Itu dulu kita perbaiki. Insya Allah yang lain nanti akan mengikuti. Kalau sholat kita sudah benar, insya Allah kebaikan yang lain akan mengikuti. Benar nggak seperti itu? Sudah siap sekarang kalau ditarik besok? Siap. Harus siap ya. Siapa duluan? Insyaallah kita harus siap. Kapanpun waktunya kita nggak ngerti. Intinya satu, perbaikin ibadah kita, benerin sholat kita. Dimatikan handphonenya. Hilang ya apa tadi? Siap? Siap apa dulu? Siap. Ayo. Nanti tampilkan tiket kita akan bareng ke Palestina ya. Bener, Palestina lagi butuh kita untuk ujian tuh. Siap kan? Siap, ayo. Bos Petis, kas ada berapa? Beli tiket ke Palestina gitu. Ya. Katanya siap. Kemungkinan paling gede jihad kan? Soalnya bomnya Israel lagi gencar-gencarnya di sekarang ke Palestina. Mau nggak Syahid? Terus kita tolong telepon imigrasi, disiapkan paspor untuk Mas Ayus, langsung belikan tiket Palestina. Bikin konten di sana nanti. Deal ya Mas Ayus ya. Gratis tiketnya Mas. Nanti Gus Putih yang belikan tiketnya. Ada kok di Traveloka. Siap. Oh, tinggal yang mana? Ya. Siap. Siap apa lagi nih? Ini masih diadakan 10 hari. Kalau kita adakan lagi 1 hari ke depan, kita dicabut nyawa Allah. Kita harus siap. Persiapan kita apa? Amal kita kira-kira udah cukup belum untuk kita bisa jadi barisannya Rasulullah kelak? Teman-teman bisa menilai sendiri. Kira-kira cukup nggak amalan saya, perilaku saya, attitude saya, ibadah saya, cukup nggak nanti jadi bagian dari barisannya Rasulullah di akhir kelak? Yang pasti nanti kita juga akan kembali. Kalau udah dari dalam makam itu kadang kita menguburkan jenazah,
kita naruh jenazah di lahatnya, kita ngepasin posisi wajahnya, ditempelkan ke tanah, kita pasang bola-bola itu, bola tanah untuk biar posisinya menghadap ke kiblat. Kita lihat ke atas, manusia-manusia yang mengantarkan ke kubur. Setelah makam itu ditutup, mereka tidak ada lagi di samping kubur. Bahkan istri, suami kita, anak-anak kita tidak akan ada berada di samping kubur selamanya. Begitu tanah sudah ditimpakan pada kita, tinggal tunggu malaikat yang datang ke kita. Apakah kita akan disiksa di kubur ataukah kita akan dilapangkan di kubur? Siap untuk menjadi lebih baik? Siap untuk satu hari ke depan kita dipanggil Allah? Siap dipanggil Allah besok? Siap berjihad ya besok ya, kita berangkat Palestina ya. Nggak buat konten di sana, perang beneran kalau di Palestina ini. Bayangkan kita di sini, persiapkan diri kita maksimal, amalan kita, perilaku kita, perbaikin semuanya. Saya tanya, yang diingat tentang Sandi apa sih? Tawanya menghibur ya, gayanya. Jadikan saat kita nanti gak ada, orang mengingat itu dengan kebaikan kita, bukan dengan maksiat kita. Jangan sampai kita meninggal orang-orang ingat, hari ini biar sing senang main, hari ini sing biar senang metawan, hari ini sing biar senang ngombe. Jangan seperti itu. Jadikan kita pribadi-pribadi yang baik, yang orang mengenang akan kebaikan kita. Orang yang akan mengenang, orang ini menyenangkan, orang ini ibadahnya bagus. Bisa ya seperti itu ya? Bisa. Insya Allah kita semua di sini berusaha berubah menjadi lebih baik lagi. Dan saat Allah panggil kapanpun itu kita sudah siap. Siap? Mungkin seperti itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kesalahan-kesalahan murni dari lisan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman mendapatkan materi hari ini bisa menjadi cambuk untuk kita untuk berubah menjadi lebih baik, untuk bisa kita beribadah lebih baik lagi kepada Allah. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kemarin dadaan kita menyiapkan
video spontan untuk almarhum Ferry Sandi. Kesan-kesannya teman-teman, bahkan kemarin saya taksiah ke rumahnya yang di Gebang, ngobrol dengan kakaknya. Seorang kakaknya yang teman-teman tahu dulu Sandi pernah beberapa kali kecelakaan. Dia kalau ketemu yang dicari selalu sopo musuh Sandi kecelakaan. Pasti emosi dulu. Saat Sandi kemarin meninggal, kakaknya bisa menahan emosi. Kakaknya bisa berubah sikapnya saat Sandi kemarin umurnya udah begitu luar biasanya. Seorang kakak yang biasanya emosinya meluap-luap bisa berubah saat kemarin. Saya ingat sekali waktu Sandi kecelakaan yang tangannya patah, ya, jarinya patah. Oh ya, kalau nggak salah yang ngalang-ngalangin kakaknya ya. Ya benar ya boy. Yang dicari lawannya Sandi, siapa? Tabrakan sama siapa Sandi? Kemarin enggak. Katanya bisa berubah. Biasanya kadang hal-hal kecil seperti itu kita nggak sadar. Sekarang saya berapa malam kemarin sempat lembur, kau mau beli sama dia, kayak sesuatu yang hilang. Biasanya jam 10 lebih itu kan pulang bareng-bareng teman-teman. Kamis kemarin tadi malam ini biasanya kan dia tidurnya di Gebang ya. Biasanya dia ngobrol dulu sama teman-teman martabak, ketawa-ketawa, taran, ngopi dulu. Ini kayak sesuatu yang kau nggak mandi ini. Jadi kemarin saya lihat beberapa orang spontan mengutarakan kenangannya terhadap Sandi. Soalnya kalau saya lihat videonya gak ada kenangan yang buruk. Kurang lebih 1 tahun. Kalau nggak salah itu ya 2015-2016 itu Sandi masuk. Itu awal masih promotor itu. Masih promotor Sandi. Promotor Oppo itu awal masuk Branson. Dari kecil, Mas. Aku kenal Sandi itu 1,5 tahun. Yang pasti banyak yang lebih lama kenal sama Sandi. Ada teman yang masa kecilnya juga di Banter ya. Cuma kalau saya kenal sama Sandi sekitar 8 tahun sebelum saya masuk. Totalnya 8 tahun sebelum masuk Grand. Kita juga pernah berteman di tim futsal gitu. Terus setelah itu kita akhirnya bisa satu konter 8 tahunan lah. Orangnya baik ya, Humoris kan. Jadi orang yang tahu Sandi itu pasti akan kelihatan bahagia terus. Bercanda terus gitu, ngingetin semangat, kenapa kamu kok nggak semangat gitu. Lucu, terus dia suka ketawa, terus juga ketika saya kan posisi di FLACC. Nah, ketika kita lagi crowded nih, rame, dia itu beda divisi tapi mau bantuin gitu. Jadi orangnya lucu lah, supel. Lucu, ramah,
pokoknya sangat-sangat humble lah. Jadi suka ketawa, itu yang pasti. Teman yang ceria, teman kerja, saling membantu kita. Yang jelas dia beda, satu itu ya, bedanya dari setiap kesehariannya dia. Jarang lihat dia itu susah, itu aja. Dan tertawanya yang khas. Orangnya supel, baik, humoris. Kemudian Sandi ini dia selalu kooperatif. Baik itu disuruh apapun selalu dikerjakan dengan baik. Sandi itu asik banget is pokoknya. Nggak perhitungan dia teman. Pokok enak lah buat saudara, diajak buat teman juga enak. Ketawanya. Ada dua sih. Yang pertama itu waktu itu aku sempat mogok kalau nggak salah motorku di parkiran ya, terus kebetulan jam pulangnya bareng sama pulangnya teman-teman Grand Sale, jadi aku sempat diantarin juga dulu, pernah diantarin pulang ke kosan gitu. Kalau selanjutnya kan memang dia sama ada tuh Mbak Anita tuh, kita kalau panggil-panggil tuh memang bebek gitu kan. Jadi hari Sabtu kalau nggak Minggu tuh masih bercandain karena aku terlambat. Beb terlambat kayak gitu, jadi nggak nyangka aja sebenarnya dapat kabarnya kayak Saya sendiri belum sempat minta maaf sih Mas. Kayak kan kita nggak tahu kesalahan kita ke orang lain di mananya. Kadang takut ada kata-kata saya yang mungkin menyakiti Mas Andi. Ya pengen minta maaf aja. Mungkin kemarin-kemarin menjadi tim saya kurang baik. Untuk kesannya banyak sih, banyak kenangan Mas Andi orangnya orang baik. Bikin ketawa terus gitu tuh, merasa kehilangan sekali di situ, mendadak sepi Mas. Terakhir kemarin sebelum akhirnya beliau meninggal dunia, 1 hari sebelum, saya adalah orang yang bahagia karena menjadi salah satu orang yang berinteraksi dengan beliau di detik-detik, maksudnya bukan detik-detik ya, maksudnya betul detik-detik terakhir sebelum akhirnya mendengar kabar duka itu. Jadi kejadian menariknya adalah saya masih sempat tertawa bareng, bahagia bareng sama almarhum Sandi. Teman dari kecil ya wis macem-macem, susah seneng ya campur semuanya pokoknya. Saya kalau sama Sandi ini kalau bermain di luar sih jarang ya, lebih sering di dunia maya saya. Contoh main game itu hampir tiap malam aku sama Sandi itu. Nama game itu Arsaka itu, wah hampir tiap malam saya selalu, kalau pulang jam kerja itu jam 10 ya, Grand saya pulang jam 10, dia masuk sore ataupun saya masuk sore, San main, yo marine, ayo lobby. Itu paling sering saya di dunia maya sama Sandi. Makanya ketika memang Sandi udah nggak ada, kayak rasanya kayak ada yang kurang. Tadi malam saya main game itu kayaknya ada yang kurang, nggak ada Sandi. Itu biasanya saya jam 10, jam 11, 12, saya sampai subuh loh kadang main game itu sama Sandi. Nggak bisa dilupakan itu. Kalau nongkrong selalu ada ketawanya, itu yang bikin nggak bisa lupa. Ketawanya sih yang bikin dia sampai sekarang teringat, ketawanya dia. Sama sih, ketawanya yang heboh, istimewa banget. Sama apalagi kalau pas guyon bisa lepas banget ketawanya. Bulan Ramadan itu Sandi itu memutuskan untuk hijrah dan memanjangkan jenggotnya. Pas buka puasa bareng di Anggringan, dia ngajak panjang-panjangan jenggotnya. Wah, terbaiknya ya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum sih Mas. Itu semoga kuburannya dilapangkan, keluarga ditinggalkan diberi kesabaran. Itu aja.
Ya, semoga memang di beberapa minggu terakhir dia mau meninggal itu dia tingkah lakunya itu apa ya, berubah menjadi lebih baik, Kak. Contoh mengajak anak-anak sholat jamaah. Masya Allah, mengajak sholat berjamaah. Kebetulan lo ya. Nanti kalau Jumatan kan pasti jamaah ya. Sholat asar kalau Sandi nggak ngajak teman-temannya sholat jamaah, bilang saya ya. Disiapkan SP1 dan itu ya. Karena sudah tercetus di sini nih. Kalau nggak ngajak jamaah, diingat-ingat. Gus Betes kan duduknya sebelahnya Sandi ya. Nah nanti kalau dia nggak ngajak jamaah, bilang saya. Itu di 2 minggu 3 minggu terakhir dia mau meninggal. Jarang ada sikapnya. Ayo sholat rek jamaah ayo. Dengan gayanya yang selengean ya. Dengan gayanya yang apa ya, sing uraan. Ayo sholat. Itu udah, semoga bisa jadi apa ya? Semoga bisa jadi beban meringankan hisapnya dia di akhirat sana. Amin. Semoga Mas Andi tenang, diampuni segala dosa-dosanya. Kita semua sayang sama Mas Andi. Semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan tempat terbaik di sisinya, karena sekarang ini cuma doa yang bisa kita aturkan untuk almarhum. Ya, semoga husnul khotimah. Ya semoga almarhum diterima amal ibadahnya, amal baiknya semuanya, dimudahkan segala urusannya. Semoga diterima di sisinya dan ditenangkan di sana. Ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Dosa-dosanya diampunin, yang ditinggalkan semoga mengikhlaskan. Untuk teman-teman yang ditinggalkan semoga ikhlas. Seperti saya, yang pasti saya ikhlas karena lancarnya perjalanan Sandi juga tergantung dari ikhlasnya orang yang masih hidup. Jadi kita harus ikhlas menerima ini semuanya. Tapi ada satu cerita juga, kita pernah tahu apa ya bahasanya, sahabat yang paling bijaksana Abu Bakar, dia orangnya ikhlas menerima mendengar berita dari Rasul. Tapi ada satu kejadian, setelah beliau mengingatkan kita harus ikhlas, lalu kemudian dia pergi dan dia menangis dengan satu alasan, saya akan merindukannya. Insya Allah saya ikhlas, tapi saya akan merindukan. Khusnul khotimah. Helm kok koyo antek-antek belantik.
kayak kompenannya gitu, kompeni. Ada yang tadi. Aduh.